너도 F라고? 답이 정해질 거야. 조금만 참아. 네 잘못이 아니야. 왜 이딴 게임을 하는 거야? 이 게임을 왜 해? 잃을 게 많은 거 아니야? 내가 아니야. 게임이지. Pyramid Game adalah series Korea tahun 2024 yang bercerita tentang murid pindahan yang menyadari jika keadaan sekolah barunya aneh karena hanya murid di kelasnya yang terlibat dalam sebuah permainan yang disebut piramid. Cerita dimulai dengan di suatu SMA khusus putri, seorang murid bernama Cho menodongkan pisau ke para murid lain yang ketakutan histeris. Cho mempertanyakan apa salahnya, tapi murid yang lain tidak terima diancam dan semakin menyudutkan. Kata-kata mereka membuat Cho ingin menyerang, tapi dihentikan satu murid lain bernama Jaan. Cho menyalahkan Jaan dan mengayunkan pisaunya hingga membuat Jaan terluka. 3 bulan kemudian, murid baru bernama Suji menjalani hari pertama di sekolah itu, di mana di hari pertamanya masuk sekolah baru khusus perempuan, dirinya diberhentikan oleh guru BP karena terlambat datang. Untung saja Suji yang memiliki otak encer dengan mudahnya mengkelabui si ibu BP agar dibiarkan masuk. Saat berjalan menuju ruang guru, dirinya melihat jika sekolah barunya dikelola oleh perusahaan bernama Grup Baekhyun yang merupakan perusahaan nomor 3 terbesar di Korea. Hingga ketika berjalan, seorang murid menabraknya dan juga menginjak sepatu Suji dan langsung meminta maaf serta menunjukkan jalan menuju ruang guru. 미안. 괜찮아? 쏘리. 괜찮아. Dari sini Suji sebenarnya sudah merasa heran karena seolah murid yang tadi menabraknya mengetahui jika dirinya adalah siswi pindahan. Suji lalu menghadap wali kelas, diberi badge nama untuk ditempel di seragam. Suji yang cukup aktif mencoba membuat kesan terbaik di hari pertama, namun para guru lain memandang dengan cara yang aneh. Singkatnya, setelah menemui wali kelasnya, Suji kemudian dibawa ke kelasnya untuk diperkenalkan kepada teman-teman sekelasnya, di mana Suji yang sudah sering sekali gonta-ganti sekolah dikarenakan pekerjaan ayahnya yang seorang prajurit militer, tanpa rasa canggung langsung memperkenalkan dirinya. 안녕, 내 이름은 성수지야. 반가워. Yang mana sekilas Suji tak merasakan sedikit pun keanehan di kelas barunya. Namun ketika melihat teman sebangkunya yang terlihat merenung, Suji pun sedikit merasa heran. Namun perhatiannya teralihkan ketika seorang siswi yang berparas manis menyapa Suji dengan sangat hangat dan memperkenalkan dirinya sebagai Baek Harin. Di mana siswi yang lain mengatakan kepada Suji jika Harin merupakan seorang dewi sekolah karena wajah manisnya serta sikapnya. Namun Harin mengatakan jika siswi tercantik di sekolah bukanlah dirinya, melainkan Yelim, seorang calon idol yang sangat memiliki masa depan cerah. Setelah itu Suji lalu diperkenalkan dengan KM atau ketua kelas yang terlihat memiliki sifat cuek serta tegas bernama Sodo. Ketua kelas kemudian memberitahu jika mereka harus ke ruang musik untuk pelajaran selanjutnya. Para murid minta Yerim untuk menyanyi dan guru seni pun setuju. 신청곡 받습니다. Hingga setelah jam pelajaran selesai, Suji pun kemudian berpamitan kepada semua teman kelasnya yang terlihat ramah dan juga menyambut Suji dengan sangat hangat. Akan tetapi ketika Suji pergi, keheningan pun seketika terjadi, seolah ada sesuatu yang teman Suji sembunyikan. Kehidupan sekolah pun berjalan cukup baik. Suji mudah berbaur dengan para murid lain, tapi Suji menyadari keanehan karena sekolah sebesar itu hanya kelasnya saja yang ada di gedung pavilium, bahkan kantinnya hanya diisi oleh murid kelas mereka. Di waktu lain, Jaan berteriak kesal membuat suasana semakin canggung. Para murid yakin jika Suji juga benci duduk di sebelahnya Jaan. Suji merasa semakin aneh. Setelah itu, 3 murid dengan senang merundung Jaan, dan Suji menjadi saksi. Mereka melempar bola dengan keras dan tertawa puas. Jaan tak berkutik untuk melawan. Yang Suji tidak mengerti, Jaan dikucilkan, tapi murid lain juga takut kepada Jaan. Setelah Jaan dihajar, Suji kemudian datang dan menyarankan Jaan untuk melapor ke guru, atau jika takut, Jaan bisa pindah sekolah. Suji sebenarnya tidak mau ikut campur masalahnya Jaan. Suji
datang ke sana karena disuruh guru beres-beres gudang. Suji lalu memberikan plester dan terlihatlah goresan luka di tangannya Jaen. Tetapi Myongja malah menyuruh Suji untuk buru-buru pergi ke kelas sebab ada sesuatu yang penting dalam pertemuan. Dengan rasa penasaran, Suji pun kemudian pergi dan melihat teman kelasnya sudah menunggu Suji. Di mana Sodoa si ketua kelas kemudian berdiri dan menerangkan kepada Suji jika setiap bulan di hari Kamis akhir para siswi di kelas selalu memainkan sebuah permainan yang bernama Pyramid Game, di mana setiap orang memilih 5 nama selain dirinya untuk menentukan siapakah yang paling populer di kelas dengan tingkat A sampai D, di mana jika seseorang mendapatkan peringkat A maka dirinya memiliki hak istimewa seperti boleh menyuruh siswi lain yang berada di bawah peringkatnya. Serta Sodoa pun memberikan tambahan lain jika terdapat sebuah peringkat paling rendah dalam permainan, yaitu peringkat F, yang berarti orang tersebut sama sekali tak mendapatkan votingan satupun, dan orang yang mendapatkan peringkat F adalah kebalikan dari peringkat A, yaitu orang tersebut dikucilkan dan dianggap murid buangan, dan orang yang tak ikut serta sama saja dengan tak mendapatkan suara atau berada di peringkat F. Mendengar itu, Suji pun menyadari jika perlakuan intimidasi yang dialami Myongja dan malah diabaikan karena dirinya adalah siswi peringkat F, membuat Suji keheranan kenapa ada sebuah permainan aneh dan juga bodoh di kelasnya. Tetapi dirinya tak bisa menghindar dan dituntut untuk ikut serta jika tak ingin bernasib seperti Myongja. 표를 많이 받은 순으로 A부터 Hingga setelah selesai melakukan voting, Suji pun begitu terkejut sebab dirinya sama sekali tak mendapatkan suara satupun yang menandakan peringkatnya berada di paling rendah, yaitu peringkat F. Di mana tak lama 3 begundal kelas langsung mendatangi Suji dan menyuruh Suji untuk mengikuti mereka. Suji yang tak mau menjadi penurut mencoba melawan, namun salah seorang dari 3 begundal langsung mempiting Suji hingga untuk pertama kalinya Suji pun mendapatkan perlakuan intimidasi dan setiap orang teman-teman sekelasnya seolah cuek serta tak peduli kepada Suji. Dayon memperingati agar Suji mendengarkan omongannya, tapi Suji yang terus melawan jadi semakin dihajar. Setelah itu, Suji ke kamar mandi dan menyadari jika para perundung sepertinya sengaja tidak meninggalkan bekas memar di tubuhnya. Suji tidak mengerti mengapa semua anggota kelas memainkan permainan itu. Dan karena Suji mengunci kamar mandi, murid lain yang ingin masuk protes dan memaksa Suji membuka pintu. Suji jadi yakin jika permainan itu diciptakan untuk membuat kaki tangan, agar semua orang sama-sama terlibat merundung tanpa ada rasa bersalah. Di waktu lain, Suji dirundung lagi oleh Dayon, tapi murid lain dari berbagai tingkat mencoba tak peduli. Suji masih berusaha berani ke Dayon. Setiap saat, Suji selalu diganggu Dayon, tapi Suji juga bukan tipe orang yang mau diperlakukan seenaknya. Jika tidak bisa membalas kejahatan, Suji berusaha menghindar. Kehidupan Suji di sekolah semakin kacau. Di hari pertama menstruasi, temannya Dayon merobek pembalutnya Suji dengan sengaja. Di hari lainnya juga, Suji disiksa, dibuat kesulitan bernafas. 조금만 참아. 네 잘못이 아니야. Suji yang menganggap permainan Pyramid Game adalah hal bodoh dan gila, kemudian memutuskan untuk menyerah dan menanyakan kepada ayahnya kapan mereka akan kembali berpindah tempat. Akan tetapi ayahnya mengatakan jika kemungkinan mereka saat ini akan tinggal lama di sana, membuat Suji tak punya pilihan lain selain mencari cara agar dirinya bisa terhindar dari perlakuan intimidasi yang setiap hari ia alami. Di tengah kebingungan yang Suji rasakan, Harin terlihat dengan senyuman manisnya menyemangati Suji agar tetap kuat, membuat Suji yang awalnya merasa tak memiliki satu orang pun yang mendukungnya merasa sedikit terhibur. Di waktu yang berbeda, Suji pun sadar jika Jaen juga ada di tingkat F karena tidak mendapat suara. Suji juga menyadari ada 2 orang yang mendapat 1 suara dan ada di tingkat D. Suji yakin jika 2 orang itu saling memilih.
Untuk itu Suji pun mencoba membujuk Myungja teman sebangkunya untuk berpartisipasi dalam permainan piramid game pada bulan depan dengan memanfaatkan dua orang teman kelasnya yang berada di peringkat D, sebab dengan cara itu mereka berdua bisa keluar dari peringkat F dan tak lagi menjadi bahan intimidasi. Akan tetapi Myungja mengatakan jika dirinya sama sekali tak tertarik sedikit pun dengan rencana Suji, bahkan menganggap jika orang seperti Suji merupakan orang yang paling ia benci. Membuat Suji heran dengan sikap Myungja sebab merasa jika apa yang ia katakan seharusnya bisa membuat Myungja senang karena Myungja bisa terbebas dari perlakuan intimidasi. Di tengah kebingungan memikirkan cara untuk membujuk Myungja untuk mau mengikuti rencananya, Suji bertemu dengan penjaga minimarket bernama Seonghwa yang selalu memberikannya makanan gratis. Yang mana setelah beberapa kali membujuk Myungja tanpa ada hasil, Suji pun kembali berpikir siapakah dalang yang telah membuat permainan piramid game di kelasnya, sebab merasa jika permainan ini sengaja dibuat hanya untuk menunjukkan status sosial tinggi atau tidaknya seseorang. Suji pun kemudian mencurigai Yelim, si idol sekolah, sebab merasa Yelim memiliki status sosial paling tinggi, dimana Suji pun kemudian menanyakan hal itu langsung kepada Yelim. Tetapi Yelim langsung menjawabnya jika dirinya bukanlah orang yang membuat permainan piramid game, sebab jika itu dilakukan maka karirnya sebagai seorang idol masa depan malah akan terancam. Suji yang dalam perjalanan ke kelas bertemu dengan murid lain pengguna behel. Dengan agak takut, murid itu minta Suji datang ke ruang musik, dan kepergiannya dilihat oleh Dayon dan temannya. Murid itu lalu menjelaskan jika ia dulunya berteman baik dengan Jaan, tapi ia mengkhianati Jaan dan bertukar suara dengan murid lain, sehingga Jaan berada di tingkat F. Murid itu lalu bertanya apakah Suji benar-benar ingin keluar dari tingkat F bersama Jaan. Suji menduga si murid ini merasa bersalah karena dulu pernah mengkhianati Jaan. Suji jadi ingin tahu informasi tentang murid di kelas lebih dulu. Sekarang jam istirahat dimulai dan Dayon bersiap untuk merundung Suji lagi. Bersama dua temannya, mereka memaksa Suji memakan ulat mentah-mentah. Suji jelas memberontak dan melepehkan ulatnya. Suji mengamati siapa yang memerintahkan Dayon untuk menyerangnya, dan temannya Dayon yang mengambil ulatnya lagi menggumamkan lagu yang tidak asing. Sekarang murid itu pun muncul ke kelas, dan Suji tidak menyangka karena itu adalah Harin yang selama ini terlihat baik di hadapannya. Sekarang Harin yang masuk kelas membuat yang lain tak berkutik. Harin justru membantu Suji mempertanyakan keadaannya yang membuat Suji bingung. Harin juga minta Dayon untuk tidak merundung lagi. Sementara kita lalu diperlihatkan sekilas sifat asli Harin yang ternyata bukanlah bidadari baik hati, melainkan lebih seperti iblis psikopat yang tak punya hati, sebab dirinya lah ternyata orang yang selalu mengintimidasi Myungja selama ini, dan alasan Myungja selalu berbau asap rokok karena si Harin lah yang juga sengaja melakukan itu. Saat di sekolah ketika Suji selesai mendapatkan perundungan, dirinya dengan penuh kesabaran mulai memeriksa area sekitar sekolah untuk mencari titik buta yang bisa dijadikan alat bukti. Tetapi Suji pun menyadari jika sekolah ini seolah sengaja agar perbuatan yang terjadi di kelas tak bisa dilihat. Hingga dalam pencariannya menemukan informasi mengenai Harin, Suji menemukan jika Sodoa sang ketua kelas dan juga Dayon si ketua trio begundal memiliki orang tua yang sangat berpengaruh. Setelah itu Suji pun menemukan fakta lain jika teman sekelasnya kebanyakan siswi berprestasi, seperti Sol-A si komplotan trio pembuli yang jago gelut ternyata merupakan atlet judo. Membuat Suji merasa jika semua teman kelasnya seolah sudah diatur untuk bisa membuat permainan piramid game menjadi seperti sekarang. Saat sedang merenung di luar, Suji kemudian didatangi oleh Harin, di mana Suji pun kemudian mencoba bertanya alasan Harin mau mengikuti permainan piramid game, di mana tanpa ditutup-tutupi Harin mengatakan jika alasannya mengikuti karena sangat menyenangkan ketika melihat orang yang terintimidasi ingin membalas para pembuli mereka. 그 애들은 자기가 어떤 눈으로 F를 보고 있는지 절대 모르겠지. Mendengar itu tentu membuat bulu kuduk Suji meringkak, sebab dirinya menyadari jika Harin memiliki pemikiran psikopat.
Ketika sedang memikirkan apakah dirinya harus mendekati Harin agar bisa terlepas dari peringkat F, salah seorang teman sekelasnya bernama JA melabrak Suji karena akibat Suji yang selalu kabur-kaburan saat jam istirahat. Trio begundal selalu mengintimidasi peringkat D. Mendengar itu tentu membuat Suji emosi dengan balik memarahi JA. Namun dirinya tersadar jika melayani dengan emosi orang seperti JA, maka semua rencananya untuk memanfaatkan teman-teman sekelasnya akrab akan gagal. Suji yang sudah muak dengan semua yang terjadi di kelasnya terlihat menangis mencurahkan isi hatinya kepada Myungja di minimarket. Tetapi Myungja kemudian menyadari jika Suji hanyalah berpura-pura agar dirinya mau mengikuti keinginan Suji, membuat Suji geram kepada Myungja yang seolah mau terus-terusan diintimidasi. Myungja pun kemudian menceritakan alasannya jika semua itu dilakukan karena dirinya tak mau melihat teman-teman sekelasnya menjadi korban bulian. Mendengar itu Suji pun mengerti dan kemudian membawa Myungja jika teman-teman sekelas yang Myungja ingin lindungi sebenarnya sama sekali tak peduli kepada Myungja, bahkan mereka cenderung memanfaatkan Myungja agar tetap aman. Untuk itu sekali lagi Suji meminta Myungja untuk mengikuti permainan piramid game. Tetapi lagi-lagi Myungja tak memberikan jawaban dan malah pergi meninggalkan Suji. Keesokan harinya Suji yang masih berharap kepada Myungja, tetapi kenyataannya Myungja malah tak masuk sekolah, membuat Suji kembali berpikir keras bagaimana caranya supaya dirinya bisa keluar dari peringkat F. Hingga Suji didatangi oleh Yelim yang mengatakan jika ada satu cara agar Suji bisa terbebas dari peringkat F, yaitu dekat dengan Harin, sebab Harin merupakan anak dari pemilik perusahaan grup Baekhyun yang mengelola sekolah mereka. Membuat Suji pun mengerti alasan sekolah seolah tutup mata dengan apa yang terjadi. Malamnya, Harin makan bersama dengan Dayon dan ayahnya, serta ketua kelas dan ayahnya. Ketiga keluarga itu adalah orang kaya pemilik kuasa di Korea. Ayahnya Dayon dan ayahnya ketua kelas ingin menarik hati ayahnya Harin sebagai orang yang paling berkuasa di antara mereka. Secara tersirat, mereka ingin agar anak mereka lebih dekat dengan Harin, dan Harin mengaku lebih menyukai ketua kelas. Harin tidak begitu suka dengan Dayon, jadi tak ditanggapinya. Harin lalu minta agar sekolah mengadakan beasiswa renang karena ada murid miskin di kelasnya yang berbakat. 안 된다고 하지 마세요. 네? 네? Harin membisikkan sesuatu membuat si ayah tidak bisa menolak omongan Harin. Sementara Suji yang di minimarket diberi makanan yang baru kadaluarsa oleh kasir, sedangkan Jaeun mencetak surat pengunduran diri. Di hari berikutnya, Suji bertanya lagi ke si Behel yang bilang jika guru tidak akan tahu tentang permainan piramid. Tapi bagaimanapun wali kelas dulu sangat perhatian kepada Jaeun. Suji jadi akan melapor ke wali kelas. Kebetulan, wali kelas ingin tahu juga apa terjadi sesuatu karena Jaeun tidak masuk kelas lagi. Suji jadi akan mencoba meminta bantuan, tapi ketua kelas muncul mengatakan jika wali kelas dipanggil kepala sekolah. Kemudian saat pulang, Suji mendengar omongan wali kelas yang berencana untuk datang ke rumahnya Jaeun. Suji ingin mendekat, tapi ketua kelas lagi-lagi menghentikannya. Setelah itu ketua kelas bilang jika Suji bicara dengan wali kelas, maka situasinya akan semakin buruk. Sejauh ini, hanya ada satu orang yang menentang permainan. Suji jadi terus kepikiran. Yang jelas, 1 minggu lagi polling akan berlangsung. Suji hanya ingin keluar dari tingkat F. Di waktu yang berbeda, para guru cerita tentang anak-anak zaman sekarang, padahal semula terlihat berkelahi, tapi setelah dipisahkan mengaku hanya bermain. Mereka lalu melihat Suji yang dilecehkan di depan umum. Para guru yakin jika itu bukanlah permainan anak zaman sekarang. Wali kelas jadi mendekat dan bertanya ke anak-anak. Wuyi pun bilang jika mereka hanya bersenang-senang di jam istirahat. Suji jadi mencoba memanfaatkan situasi dan minta diantar ke UKS. Ketua kelas ingin menawarkan diri, tapi Suji menolak dan hanya ingin diantar wali kelas. Setelah itu, Suji mengikuti wali kelas. Di ruangan lain, wali kelas ingin tahu apa yang terjadi. Suji jadi minta dipanggilkan komite anti kekerasan di sekolah. Wali kelas pun yakin jika Suji jadi korban perundungan. Wali kelas menjelaskan tahun lalu ada murid bernama Cho yang dirundung sama seperti Suji. Wali kelas juga tahu jika Jaeun pasti mengalami hal serupa. Wali kelas ingin membantu. Suji jadi lebih lega, tapi wali kelas langsung merekam dan ingin minta bukti perundungan. Anak yang lain langsung menggosipkan Suji dan wali kelas. Semua orang tahu betapa bejatnya wali kelas. Suji sekarang hanyalah mangsa. Wali kelas ingin melihat bukti kekerasan di tubuhnya Suji, membuat Suji semakin panik.
Wali kelas bahkan menamparnya agar ada bukti kekerasan. Tapi kemudian Jaan muncul dan Suji memanfaatkan kelengahan wali kelas untuk melawan. Jaan menghancurkan ponsel wali kelas dan mengajak Suji pergi ke rooftop. Jaan kesal dengan Suji berduaan saja dengan wali kelas, tapi Suji juga tidak tahu jika wali kelas adalah orang gila. Jaan pun minta maaf karena tidak menjelaskan semuanya. Jaan lalu menunjukkan video seorang wanita bernama Cho yang dipaksa melepaskan pakaian oleh Dayon sebagai hukuman. Jadi, wali kelas menjanjikan Cho untuk melapor ke komite anti kekerasan. Tapi wali kelas mengancam orang tuanya Dayon agar bisa mendapat uang. Dan kemudian Dayon menyerang Cho. Jika Suji melakukan hal yang sama seperti Cho, maka Suji akan menjadi Cho selanjutnya. Karena di awal permainan, Suji setuju untuk aturan bermain. Salah satunya adalah membocorkan konten permainan, maka akan mendapat hukuman berat. Sekarang, Suji mengaku baik-baik saja dan Jaan minta maaf. Jaan yakin semua ini akan berakhir sebentar lagi. Jaan yang tiba-tiba di sekolah itu mengaku menyerahkan surat pengunduran diri, tapi kemudian menerima pesan dari seseorang yang memfoto Suji dan wali kelas. Harin dan kepala sekolah yang melihat surat pengunduran diri Jaan jadi bingung. Tapi Harin minta agar wali kelas menutup mulutnya dan tidak melakukan apa-apa selain mengajar. 아셨죠? 네. Kepala sekolah pun menurut. Dan karena wali kelas tidak pernah dipecat meskipun sudah sering melakukan hal jahat, Suji yakin wali kelas pasti ada hubungannya dengan Harin. Suji lalu bertanya kedekatan Jaan dan murid Behel, tapi Jaan mengaku tidak dekat dengan murid itu. Suji semakin bingung. Murid yang sebelumnya mengaku teman dekat dengan Jaan memberinya banyak informasi. Suji jadi minta bantuan Jaan untuk bergabung dengan permainan. Suji ingin keluar dari tingkat F dengan Jaan. Jaan minta maaf lagi dan bilang jika semua ini akan berakhir saat ia berhenti sekolah. Tapi Suji yakin jika permainan itu tidak akan berhenti meski Jaan pergi. Bukan hanya Harin yang ingin mempertahankan sistem, semua murid sama saja. Karena menjadi monster itu menular, seseorang harus mengakhirinya. Suji ingin menghancurkan piramid game itu. Di hari berikutnya, Suji sudah tidak lagi respect dengan wali kelas. Suji lebih berani karena wali kelas tak berani dihakimi mata banyak orang. Tapi hari itu Jaan tidak datang. Padahal sebelumnya Suji minta Jaan untuk datang ke sekolah. Karena hari itu adalah polling piramid game ke-14. Sejam sebelum polling, murid lain minta Suji memilihnya. Dengan alasan Suji tidak punya orang yang bisa dipilih. Orang itu ingin masuk ke tingkat A, tapi tak Suji tanggapi. Singkatnya, sekolah usai. Permainan piramid akan segera dimulai. Jaan lalu datang dan semua orang tidak menyangka Jaan akan ikut dalam permainan dan Suji sangat senang. Jaan membenarkan omongan Suji sebelumnya jika game itu harus dihancurkan. Harin jelas tidak suka, tapi permainan tetap dimulai. Suji dan Jaan sebelumnya sudah berencana untuk saling memilih, karena jika mereka memiliki setidaknya satu suara, maka akan berada di tingkat D. Hasilnya pun muncul. Suji tidak menyangka karena mendapat 5 suara dan ada di tingkat C. Harin juga tidak suka melihat Jaan ada di tingkat D dan yang ada di tingkat F adalah JE. Suji masih bingung siapa 4 orang yang memilihnya, tapi setidaknya Suji dan Jaan sekarang bebas. Hanya saja Jaan malah tidak suka dengan JE yang sekarang jadi tingkat F dan pasti akan dirundung Dayon. Suji yakin JE bertengkar dengan sahabatnya dan lalu dikhianati. JE bertanya ke sahabatnya mengapa tidak memilihnya. Wuyi juga tidak menyangka Jaan mendapat 2 suara. Wuyi yakin semua pasti karena Suji dan ingin tahu apa rencana Harin selanjutnya. Tapi Harin pura-pura tidak mengerti maksudnya Wuyi. Harin lalu pergi. JE masih ingin tahu mengapa satu-satunya sahabat tega mengkhianatinya. Tapi teman yang lain membawa sahabat pergi karena mereka tidak sepantasnya berbaur dengan tingkat F. Kembali ke Jaan, ia ingin tahu apa rencana Suji ke depannya untuk bisa membebaskan JE. Tapi karena Suji diam saja, Jaan yakin jika Suji adalah penipu yang sama seperti murid lainnya. Suji juga tidak peduli dengan permainan piramid, tapi Suji tidak mau jika harus di tingkat F. Suji juga bingung mengapa ia harus membantu JE, padahal JE sebelumnya juga egois. Yang Suji lakukan saat ini sama seperti yang JE lakukan padanya sebelumnya. Jaan masih ingin Suji menepati janji untuk mengakhiri permainan, tapi Suji bilang jika ia sudah berubah. Ia bukan lagi di tingkat F. Setelah itu Harin berpapasan dengan Suji dan memberi selamat karena Suji tidak lagi di tingkat F. Mulai sekarang Harin akan membantu Suji. Awalnya Suji bingung, tapi Suji tidak mau mencolok jika tahu Harin adalah psikopat. Jadinya Suji dengan senang hati akan menerima bantuan Harin. 고마워.
뭔가 든든한데? Saat masuk ke kelas, sikap orang-orang kepada Suji berubah. Suji mengetes murid yang sebelumnya jahat padanya karena ada di tingkat F. Sekarang berubah tunduk karena kasta Suji lebih tinggi. Dayon yang ingin merundung JE dihentikan ketua kelas karena aturannya perpeloncoan ke tingkat F baru dimulai sehari setelah pemungutan suara. Pulang sekolah, Suji mampir ke minimarket dan diberi bonus susu yang baru kadaluarsa. Tapi tak sengaja kasir melihat layar ponsel yang memperlihatkan aplikasi piramid game dan pesan dari Yerim yang mengundang masuk obrolan khusus untuk tingkat B sampai D. Kasir yang bertanya basa-basi membuat Suji bilang jika ia masuk kelompok yang tidak ia sukai, tapi cara itulah yang bisa membuatnya aman. Di hari berikutnya, Suji mulai menjadi penonton untuk JE yang dirundung. Teman sekelas yang lain juga mulai so akrab dengan Suji, tapi Suji berusaha bersikap biasa saja dan menanggapi keramahan para teman. 떴는데 뭐. 오, 수지. Harin yang tidak masuk sekolah alasannya ada karya wisata, di mana Harin saat ini diajak bermain dengan seorang anak perempuan, tapi Harin malah menyalakan korek api. Si anak menangis. Kembali ke acara karya wisata keluarganya Harin. Anak itu masih kesal dengan Harin yang membakar tangannya. Nenek lalu menyamakan anak perempuan itu dengan Harin saat masih kecil. Si ayah tampak tak berkutik dan izin pergi. Si ibu jadinya memuji kecantikan Harin dan nenek semakin senang. Nenek minta Harin menganggap sekolah itu milik sendiri sampai Harin lulus. Nenek akan memberikan apapun yang Harin butuhkan. Harin semakin menyayangi neneknya. Di waktu lain, kehidupan Suji berubah. Ia mulai akrab dengan murid lain. Bahkan murid behel yang dulu sempat mengaku temannya Jaen sekarang ada di tingkat D dan minta maaf. Tapi Suji kesal dan mengabaikannya. Hari-hari di sekolah, Jaen merasa Suji sudah berubah. Dan saat bertemu dengan Yerim, Yerim mengaku jika ia memilih Jaen dan Suji di voting sebelumnya. Tapi sayang, sekarang pertemanan Suji dan Jaen tampaknya sudah selesai. Suji semakin bingung mengapa Yerim memilihnya. Tapi Yerim tak menjelaskan dan temannya Yerim yang tomboy mempertanyakan apa yang Yerim bicarakan kepada Suji. Dan Suji yang merasa tersinggung jadi mengaku jika ia adalah tingkat C, sama seperti si tomboy. Suji lalu pergi. 땡큐 예림. Sejak saat itu omongan Yerim jadi menghantuinya. Suji tidak tahu siapa saja orang yang memilihnya. Omongan Yerim valid karena pasti orang yang dari tingkat atas yang memilihnya. Suji juga tidak tahu mengapa dipilih. Di waktu lain, saat anak-anak membersihkan lingkungan, Harin ada di ruang kepala sekolah mengamati. Dan saat pelajaran seni, wali kelas akan memberikan kebebasan menentukan nilai sendiri. Ketua kelas yang akan mencatatnya. Suji semakin tidak paham jenis penilaian itu. Wali kelas pergi ke mejanya dan sebenarnya sudah ada nilai tersendiri yang sebelumnya diberi oleh kepala sekolah. Kembali ke para murid, mereka memulai membuat nilai sendiri. Secara sadar, mereka masuk ke nilai sesuai dengan strata mereka. Bahkan murid yang pandai melukis tidak mau memilih nilai yang tinggi. Ia menilai dirinya sendiri sesuai tingkatnya. 이대로 괜찮은 거. 그치? Suji, Jaen, dan JE terdiam. Harin dan tingkat A lainnya mengambil nilai tertinggi. Suji yang sadar bagaimana permainan tersebut pun jadi mengambil nilai sesuai dengan tingkat C. Dan hanya JE satu-satunya murid yang memilih nilai paling rendah. Suji yang semakin tak tenang jadi memutuskan untuk mencari nama orang yang memilihnya. Suji bicara di hadapan kelas dan meragukan hasil polling aplikasi permainan. 이상하지 않아? 글쎄. Murid yang memprogram dan membuat aplikasi jelas protes karena aplikasinya itu akan otomatis mati jika ada orang yang memanipulasinya. Lagi pula si pembuat aplikasi juga ada di tingkat D. Tapi karena Suji masih tidak percaya, jadi Suji ingin melakukan polling ulang dengan tulisan tangan. Yerim langsung setuju dan diikuti oleh yang lain. Polling pun dimulai dengan tulisan tangan dan anonim. Setelah itu ketua kelas mulai menghitung suara yang masuk, tapi hasilnya tetap sama saja. Artinya aplikasi itu tidak dimanipulasi dan Suji minta maaf karena sempat meragukan. Suji kemudian menyerahkan tugas ke ruang guru, tapi ketua kelas merasa janggal dengan tulisan kertas para murid. Di mana Suji rupanya menukar kertas yang asli. Suji akan mencocokkan tulisan para murid itu dengan tugas yang ia bawa. Hingga Suji merasa jika orang yang memilihnya adalah Yerim, Dayon, dan Harin. Suji tidak mengerti apakah semua ini perintah dari Harin agar mengangkatnya dari tingkat F. Kemudian Dayon dan Wuyi merundung JE.
tapi Jaeun menghentikan, membuat Wooyi dan Dayeon merasa Jaeun ingin menggantikan posisi Ji-e. Semua orang sama sekali tak peduli, tapi kemudian Harin menghentikan dan minta Dayeon dan Wooyi tidak merundung Jaeun yang ada di tingkat D. Harin menyuruh mereka meminta maaf. Suji yang ingat jika Harin memilihnya, nekat melempar pena ke Harin dan mengaku tidak sengaja. Semua orang bingung tidak menyangka akan kelancangan Suji. Suji lalu minta maaf dan kesal dengan Jaeun yang mencampuri urusan orang lain. Wooyi yang ingin kesal dengan Suji karena terlalu lancang, membuat Suji bilang jika Wooyi ada di tingkat B. Jadi jika ingin menghajarnya, Wooyi butuh persetujuan dari tingkat A. Lagi pula Suji bukan di tingkat F lagi. Harin jadi minta Wooyi tidak emosi ke Suji. Suji juga akan menepati janjinya ke Jaeun. Suji tidak ingin ada perpeloncoan ke tingkat F. Dan karena semua itu harus izin dari tingkat A, Suji jadi bertanya ke Harin di hadapan semua orang, apakah Harin mengizinkan jika Ji-e tidak dirundung. Tapi Harin bilang jika seharusnya Suji tidak minta izin padanya, karena Harin juga bagian dari 25 murid yang lain. Guru sastra kemudian masuk kelas dan merasa ada perundungan, tapi ketua kelas mencoba menjelaskan jika mereka hanya bermain. Ketua kelas juga minta guru sastra tidak perlu datang ke kelas saat jam istirahat atau makan siang. Ketua kelas yang akan menghampiri si guru. Setelah si guru pergi, Suji minta nomor ponselnya Ji-e. Saat di rooftop, Jaeun datang mendekat. Suji mengaku melakukan ini semua karena Harin memilihnya. Suji merasa lebih baik menyingkirkan permainan itu daripada akan masuk ke tingkat F di permainan berikutnya. Suji ingin kerja sama Jaeun. Sepulang sekolah, Suji, Jaeun, dan Ji-e berkumpul di depan minimarket. Ji-e masih tidak terima dirundung, membuat Suji agak jengkel karena ia dan Jaeun juga dirundung tapi tak sehisteris Ji-e. 되게 징징대네. Ji-e jadi jengkel karena Suji tak punya empati. Suji jadi bertanya apakah Ji-e tetap ingin ada di tingkat F. Ji-e jadi cerita tentang kejadian 1 tahun yang lalu. Dayeon awalnya mengajukan permainan agar kelas tidak membosankan. Awalnya permainan piramida dan hak istimewa itu tidak ada perundungan sama sekali. Karena murid yang ada di tingkat A hanya mendapat keistimewaan untuk tidak melakukan tugas mingguan, bisa bebas menentukan nilai kerja kelompok, dan makan lebih dulu saat jam istirahat. Tapi hak istimewa itu berubah seiring berjalannya waktu. Murid tingkat C kesal ke tingkat D yang membuat risih, dan murid tingkat bawah mulai menyadari posisinya tidak lebih baik dari tingkat atas, sehingga yang tingkat atas mulai menggunakan kekerasan. Jaeun pun ingat omongan Suji jika menjadi monster itu menular. Karena awalnya tidak ada aturan tertulis jika tingkat atas bisa merundung tingkat bawah, maka tingkat F pun diciptakan untuk memfasilitasi tingkat atas. Dan sejak saat itu, siapapun dengan izin tingkat A bisa merundung tingkat F. Dulu murid yang ada di tingkat F selama setahun pertama adalah Cho. Kemudian Cho berhenti sekolah sebelum liburan musim panas. Di lain waktu, Suji menghampiri ketua kelas dan berterima kasih. Suji mendengar jika ketua kelas mengirim video perundungan Cho ke Jaeun, tapi ketua kelas mengaku jika video itu sudah diedit dan hanya murid di tingkat A yang punya video aslinya. Suji jadi bertanya, mengapa ketua kelas selama ini membantunya? Ketua kelas jadi mengungkit jika aturan permainan tidak memperbolehkan membocorkan ke orang luar atau akan dihukum berat. Tapi Suji yakin ada hal lain yang membuat ketua kelas membantunya. Ketua kelas mencoba memisahkan Suji dari wali kelas. Ketua kelas juga membiarkan Suji mengganti tulisan tangan para murid yang memilih. Suji juga yakin ketua kelas yang membuat aturan untuk tingkat F agar perundungan hanya dilakukan saat jam istirahat dan makan siang. Perundungan juga dilakukan sehari setelah pemungutan suara. Suji minta bantuan ketua kelas karena Suji ingin membuat persekutuan tingkat D. Dan ketua kelas bilang jika sekarang Suji sangat ceroboh. Ketua kelas tidak merasa rugi jika tidak membantu karena peraturan tidak akan menyentuhnya. Ketua kelas tidak akan pernah keluar dari peraturan yang ia buat. Ketua kelas tidak berniat membantu Suji, dan lagi Suji harusnya paham jika murid tingkat D punya hubungan dengan murid tingkat tinggi. Jika ingin membentuk aliansi tingkat D, Suji harus memberikan sesuatu. Tapi pemberian Suji tidak akan sebanding dengan pemberian murid tingkat atas. Suji semakin bingung. Ketua kelas seolah-olah baru saja membantunya. Kepergian ketua kelas dilihat oleh Harin, Dayeon, dan Wooyi. Suji yang muncul membuat mereka semakin curiga. Di waktu lain, Suji, Jaeun, dan Ji-e mulai mencari informasi tentang murid tingkat D. Rupanya orang tua mereka punya koneksi dengan murid tingkat A, sehingga mereka tidak bisa menentangnya. 커넥션이 있으니까 함부로 반항할 수 없었던 거야. Di waktu yang berbeda, Dayeon
mendatangi rumahnya ketua kelas dan menjelaskan jika semua orang di sekolah tidak akan bertahan lama setelah lulus, kecuali mereka berdua dan Harin, temannya Dayon, yang mendengar cukup bingung. Dayon minta ketua kelas melakukan tugasnya dan tidak saling berkhianat. Mereka berdua harus menemui Harin seumur hidup mereka. Tapi ketua kelas bilang jika ia tidak seperti Dayon. Selama ini ketua kelas melakukan apa yang ia bisa, bukan yang ia ingin. Di tempat lain, Wu Yi menggerutu tentang ketua kelas yang bersikap sok netral. Ia tidak akan pernah terima jika ketua kelas mengkhianati mereka. Harin kemudian memberikan Wu Yi lukisan yang sangat mahal. Tapi Wu Yi harus sadar diri. Harin bilang jika ketua kelas sejak kecil sudah dilatih, ketua kelas tidak boleh meninggalkan posisinya. 1 tahun yang lalu, Harinlah yang merencanakan piramid game. Harin juga minta persetujuan dari ketua kelas. Jika ketua kelas tidak bisa menjawab, Harin yang akan bertanya langsung ke ayahnya ketua kelas. Di waktu lain, Suji, Jaan, dan Jie berkumpul dan merencanakan strategi untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di tingkat D. Setelah itu mereka bisa bersama-sama ke tingkat C. Setidaknya, mereka perlu menambah 3 murid dari tingkat D untuk bisa berbagi suara. Suji minta Jaan dan Jie untuk membantu membujuk murid tingkat D lainnya. 그래서 결론은 우리랑 같이 C로 올라갈. Sebelumnya, Suji berpura-pura mendapat tugas dari wali kelas sehingga bisa mengambil dokumen para murid. 쌤! 저 담임 선생님 신분 알아봤는데 캐비넷 좀 열어주세요. Cara berpikir Suji terkadang mengingatkan Jaan akan seseorang, tapi Jaan tak menjelaskan. Mereka lalu melanjutkan rencana. Murid yang perlu mereka hindari adalah murid yang orang tuanya ada hubungan dengan perusahaan keluarga Harin. Setelah dipilah-pilah, ada 6 kandidat yang bisa mereka bujuk. Suji mengecualikan murid behel yang pernah mengaku temannya Jaan. Jie juga mengecualikan sahabatnya, dan Jaan mengecualikan 1 murid yang pandai melukis. 3 kandidat yang tersisa akan mereka dekati agar bisa membentuk persekutuan tingkat D. Suji mulai mendekati murid programmer dan murid penyuka musik K-pop. Semua berjalan lancar, walau Jaan yang mencoba cukup kesulitan. 웃긴다? 뭐? 우리 애들이 뭐 어쨌다고 시비야. Setelah itu Suji mulai dekat dengan murid yang lain. Jaan juga belajar bersosialisasi walau masih kaku. Hingga kemudian Jaan berpapasan dengan guru sastra yang ingin bertanya sesuatu. Guru sastra ingin tahu apakah di kelasnya Jaan ada perundungan. Jaan ingin menjelaskan, tapi Harin datang memberitahu jika Jaan akan terlambat jika tidak masuk kelas. Obrolan Jaan dan guru sastra pun terhenti. Harin langsung membawa Jaan pergi. 피곤해 보여. 무슨 일 있어? Suji juga mendekati murid programmer yang membuat aplikasi. Suji menyadari jika si murid juga tidak suka ada di tingkat D. Sementara Harin kini menginterogasi Jaan, ingin tahu apa yang tadi Jaan katakan kepada guru sastra. Jaan mengaku tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula percuma jika mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak akan bisa mengundang komite anti kekerasan di sekolah. Harin jadi merasa Jaan baru saja membantunya. 고마워. Tapi Harin tetap tidak suka dengan Jaan yang terlalu lancang. Harin ingin tahu mengapa Jaan mau bertukar suara dengan Suji. Jaan semakin diintimidasi. Suji muncul, tapi tidak melihat keberadaan Jaan yang mencoba menutupi suara ponselnya. Harin semakin curiga. Di rooftop, Suji membaca profil murid programmer yang sepertinya mencari keuntungan dari teman-temannya. Suji yang tak mendapat respon dari Jaan agak bingung, hingga tak lama Jaan muncul dengan muka murung. Tapi Jaan tak menjelaskan apa yang terjadi. Suji merasa sekarang mereka tidak bisa bergerak banyak. Suji jadi ingin meretas ponsel semua murid dan berencana mendekati murid programmer lagi. Di tempat yang berbeda, kasir minimarket rupanya adalah seorang hacker dan sering memenangkan kompetisi. Sekarang Suji mengintip murid programmer yang dihampiri Yerim, memuji laptop si murid programmer yang mahal. Kemudian murid programmer dihubungi seseorang dan harus pergi. Jaan pun mengikuti sesuai rencana dari Suji. Tapi kemudian Suji menyadari jika sepertinya murid programmer itu mendapatkan laptopnya dari Harin. Suji jadi segera pergi sambil menghubungi Jaan, tapi terlambat. Suji juga kini melihat murid programmer pergi dan sekarang jadinya mendekat ke Harin dan pura-pura kaget apa yang terjadi. Harin mengaku jika menunggu Suji karena murid programmer sudah memberitahu semuanya. Sebelumnya, Harin menghampiri murid programmer dan minta bantuan jika Suji membuat tidak nyaman, maka si murid harus melaporkan. Harin jadi ingin tahu mengapa Suji membuat murid programmer tidak nyaman dan terus menginterogasinya. Jaan bahkan tiba-tiba mengikuti
karena Jaan yang Harin kenali tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Suji pun beralasan jika ia dan Jaan ingin berteman dengan murid programmer. 아, 난 그냥 예원이랑 친해지고 싶었는데. 야, 명장 너도? Harin juga menawarkan diri agar Suji mau duduk di mejanya daripada bersama dengan Jaan. Tapi Suji menolak karena lebih suka duduk di belakang. Harin kemudian merokok di hadapan Suji. Sekarang Harin menunjukkan sifat aslinya karena Suji tidak mau menjadi temannya. Harin ingin tahu seberapa banyak yang Suji ketahui tentang Jaan. Harin yang semakin menyudutkan membuat Suji tak nyaman. Suji berani minta Harin mematikan rokoknya dan Harin semakin menantang. Harin tahu jika Suji menganggap murid yang lain seperti pion catur, yang bodoh dan naif agar bisa menuruti rencananya Suji. Tapi Suji salah. Harin lalu pergi. Suji menceritakan semuanya ke Jie dan jadi sangat panik. Tapi Suji yakin jika Harin belum mengetahui seluruh detailnya. Harin hanya tahu jika mereka mencoba mendekati murid programmer. Jie bingung dengan apa yang harus ia lakukan sekarang karena ia sangat benci berada di tingkat F. Suji mulai memikirkan rencana selanjutnya. Karena permainan itu sudah dijalankan lebih dari 1 tahun, Harin pasti tahu lebih banyak daripadanya. Di tempat yang berbeda, Guru Sastra mencoba mendekat ke wali kelas dan menawarkan sesi konseling ke para murid. Tapi wali kelas menolaknya karena anak-anak sangat terbuka padanya. Wali kelas jadi jengkel karena ia bekerja dengan keras melindungi muridnya. Sementara Jie kini kembali dirundung. Ia yang mencoba bersembunyi lalu ketahuan oleh sahabatnya sendiri. Si sahabat tampak khawatir dan ingin tahu apa yang terjadi antara Jie dan Suji. Jie jelas bilang jika itu bukan urusan si sahabat. Jie juga tidak ingin si sahabat menjelek-jelekan Suji dan Jaan, membuat si sahabat yakin jika Jie merencanakan sesuatu. Si sahabat ragu apakah Suji dan Jaan bisa dipercaya. Jie pun ingat jika sebelumnya Suji dan Jaan mengabaikannya saat dirundung. Setelah itu, sahabatnya Jie mendekat ke Harin dan melaporkan tugas yang baru saja ia kerjakan. Sepulang sekolah, Suji berada di minimarket, masih kepikiran tentang murid programmer. Suji masih belum menyadari jika kasir minimarket itu adalah seorang hacker. Sepulang kerja, si kasir berhasil masuk ke dalam aplikasi permainan piramida dan melihat polling nama yang tertera. Adiknya kasir kemudian menghubungi dan si kasir meninggalkan air mineral di depan pintu. Si adik lalu mengambilnya. Hari selanjutnya, si tomboy meminum minuman dari kaleng bekas bibirnya Yerim. Wuyi yang baru tiba mengatakan jika ia mengikuti kontes yang diselenggarakan oleh keluarganya Yerim. Tapi Yerim tak mau membahasnya, membuat si tomboy kesal. Wuyi juga mengaku bercanda dan tahu jika Yerim tidak suka membicarakan keluarganya. Harin lalu mempertanyakan bibirnya si tomboy yang merah karena tak biasanya si tomboy memakai riasan. Si tomboy tidak bisa menjelaskan dan Yerim mencoba mengalihkan perhatian. Suji pun tahu ada hubungan spesial antara Yerim dan si tomboy. Sepulang sekolah, Suji, Jaan, dan Jie akhirnya merancang rencana lagi. Kandidat mereka sekarang tinggal 2 orang. Suji lalu bertanya mengapa Jaan dulu sempat menolak murid yang pintar melukis. Dimana sekarang di kelas, Wuyi terlibat konflik dengan murid tingkat D. Murid lain dari tingkat di bawahnya Wuyi, termasuk murid lukis, jelas protes karena mereka bukan tingkat F. Tidak seharusnya Wuyi yang bukan berada di tingkat A memperlakukan mereka seenaknya. Wuyi yang terpojok semakin kesal, tapi jadi merengek saat ada Harin. Dan bukannya membela, Harin justru minta Wuyi berhati-hati. Kembali ke rooftop, Jaan pun cerita jika ia dan murid lukis dulu pernah berteman. Tapi tahun kedua mereka pindah ke kelasnya Harin dan persahabatan pun renggang. Jie pun sadar jika murid lukis sepertinya berkhianat. Setelah itu, Suji memikirkan mengapa tiba-tiba Jaan dan murid lukis dipindahkan ke kelas yang sama dengan Harin. Suji jadi bertanya apakah Jaan dan Harin pernah saling mengenal. Tapi suara peluitnya Dayon mengganggu dan kini merundung Jie bersama anak buahnya. Suji melarang Jaan terlibat. Jaan ingat kejadian 9 tahun yang lalu. Ia dan Harin pernah menjadi teman, tapi sekarang Jaan dan Harin sudah asing. Harin didatangi Dayon dan anak buahnya. Dayon mengundang Harin datang ke rumahnya atas perintah ayahnya. Harin menolak dan tampak tak menyukai Dayon. 그날은 바빠서. Di rumah,
Karena tidak berhasil mengundang Harin yang menyebabkan ayahnya turun jabatan, Dayon langsung dihajar oleh ayahnya sendiri. Bahkan ibu dan kakak-kakaknya tidak ada yang peduli. Sedangkan ketua kelas diberitahu tentang ayahnya Dayon yang turun jabatan. Ketua kelas jadi cerita, sejak Suji pindah ke kelas mereka, keadaan sekolah jadi berubah. Ayahnya ketua kelas yang dokter itu membanggakan bisnis rumah sakit yang akan diwariskannya ke ketua kelas. Ayahnya ketua kelas juga minta ketua kelas untuk memperhatikan Harin. Di hari selanjutnya, Suji memilih satu kandidat murid yang tampaknya akan memihak mereka, karena murid itu khawatir jika teman-temannya akan ada di tingkat yang lebih tinggi. Guru sastra kemudian melihat Harin masuk ruang kepala sekolah. Suji dan Jaeun lalu melihat pengumuman kelas terbuka untuk orang tua. Tapi ibunya Jaeun tidak akan datang karena tinggal di pedesaan. Ayahnya Suji juga tidak akan datang. Suji dan Jaeun yang merancang rencana lagi didekati guru sastra bersama Jie. Ingin tahu apa yang Jaeun dan Suji sedang bicarakan. Jie langsung menarik Jaeun pergi, dan guru sastra melanjutkan jika Jie menangis di toilet sendirian. Guru sastra akan mencoba membantu apa yang terjadi asal Suji mau menceritakan semuanya. Guru sastra malah mengingatkan Suji akan wali kelas. Suji jadi bilang jika ia akan mengurus masalahnya sendiri. Di waktu lain, ayahnya Suji yang sedang bekerja kemudian mendapat telepon dari kepala sekolah dan minta agar si ayah bisa menghadiri undangan sekolah terbuka untuk orang tua. Suji juga kini mendekat ke Jie dan kesal karena melibatkan guru sastra. Suji tidak ingin rencananya hancur. Jie jadi bertanya balik apakah Suji percaya jika rencananya akan berhasil. Jie melihat Suji sama seperti murid yang lain. Jie benci di sekolah, hidupnya semakin sulit. Ia bahkan tidak mempercayai siapapun sekarang. Rasanya ingin mati. Suji pun bilang jika ia dan Jaeun pun juga pernah menderita. Lagi pula Suji bukanlah ibunya Jie. Suji mengingatkan tujuan awal mereka. Jie hanya harus menunggu. Suji lalu mengungkit Jie yang pernah meremehkannya dan Jaeun saat berada di tingkat F sebelumnya. Jika Jie benar-benar menganggap Suji dan Jaeun sebagai teman, harusnya Jie minta maaf lebih dulu. Jie terdiam, ia pergi begitu saja. Suji lalu dihubungi murid calon kandidat mereka dan menunjukkan bukti jika murid itu berkhianat ke teman-temannya karena memilih Harin, Dayon, Wuyi, Yerim, dan ketua kelas. Murid itu sengaja merendahkan tingkatannya yang sebelumnya tingkat C ke tingkat D agar bisa satu tingkat dengan teman-temannya. Suji membuat penawaran. Jika teman-teman murid itu tidak ingin tahu jika si murid berkhianat, maka si murid harus bekerja sama dengannya. Si murid pun akhirnya setuju. Selanjutnya, target mereka adalah murid penyuka K-pop yang sering memotret otot murid lain diam-diam. Di waktu yang sama, si tomboy bertemu dengan teman-teman dari sekolah lamanya. Yerim yang melihat jadi penasaran mengapa teman-teman yang dulu bermasalah dengan si tomboy datang. Tapi si tomboy beralasan jika temannya tidak sengaja lewat. Yerim mengancam akan membunuh si tomboy jika berteman dengan teman-temannya lagi. Si tomboy pun setuju dan lalu menunjukkan akun Instagram orang yang seolah-olah mengenal Yerim sangat dekat. Mengira penguntit, tapi Yerim tidak mempedulikannya. Di waktu lain, adiknya kasir minimarket menangis histeris di kamarnya yang berantakan. Si kasir lalu melihat tablet adiknya yang mengoleksi banyak fotonya Yerim. Malamnya pulang sekolah, Jaeun menanyakan keadaan Suji setelah memarahi Jie. Tapi Suji yakin jika Jie akan memihak mereka. Suji bisa melihat karakter Jie sebagai orang baik yang hanya terdesak sehingga mencoba menyelamatkan diri sendiri. Mereka kemudian melihat kasir minimarket menuju sekolah. Jaeun seperti mengenali si kasir. Si kasir masuk ke dalam kelas dan setelah itu pergi. Suji mencegatnya dan Jaeun yang di luar melakukan panggilan video sambil merekam layar sebagai bukti. Suji ingin tahu apa yang kakaknya Cho lakukan di sana. Nah, Cho ini tidak pernah lagi keluar rumah. Ia adalah murid yang di awal episode mengacungkan senjata ke semua orang. Suji yang tiba-tiba ditarik membuat Jaeun panik. Kakaknya Cho rupanya menghindari guru yang melintas dan sempat melihat logo laptop kakaknya Cho. Suji pun baru sadar jika kakaknya Cho adalah hacker yang masuk dalam berita karena berhasil memenangkan kompetisi. Suji ingin tahu apa yang kakaknya Cho lakukan di sana dan si kakak langsung menyebutkan tentang Pyramid Game. Jaeun baru tiba dan mencoba melindungi Suji. Hari berikutnya, Suji mendatangi kakaknya Cho yang langsung tahu jika permainan piramida di sekolah adalah perundungan. Suji jadi mempertanyakan keadaan Cho yang rupanya sudah berbulan-bulan tidak mau keluar dari kamarnya.
Suji lalu bilang jika Cho adalah korban. Jika kakaknya Cho ingin tahu lebih lanjut, Suji minta si kakak bergabung dengannya. Si kakak pun akhirnya mencoba meretas ponsel murid penggemar K-pop dan tahu jika isi galeri murid tersebut kebanyakan foto otot dan lekuk tubuh. Kakaknya Cho yakin jika murid K-pop adalah orang yang mesum. Hari selanjutnya, Suji jadi lebih memperhatikan murid tersebut. Setelah itu Suji dan Jaeun makan bersama. Suji menunjukkan foto-foto yang ada di galerinya murid penyuka K-pop yang suka mengkoleksi gambar orang dengan tubuh yang bagus. Suji berencana untuk mengeksposnya sebagai orang mesum agar mau bekerja sama dengan mereka. Jaeun jadi menawarkan diri untuk membujuk murid penyuka K-pop karena ia tidak mau Suji mengerjakan semuanya sendirian. Hari selanjutnya, Suji yang ingin mendekati murid lukis malah Harin muncul. Murid lukis langsung berterima kasih ke Harin karena murid lukis itu sudah mendapat pesannya. Suji jadi akan mengubah rencana untuk murid lukis. Di waktu lain, murid penyuka K-pop memfoto diam-diam orang yang latihan bela diri. 물이 좋구만. Jaeun muncul memberikan foto idol K-pop karena yakin jika murid penyuka K-pop menyukainya. Tapi murid tersebut menolak dan pergi. Jaeun masih mencoba mendekat tapi tidak berhasil. Pantang menyerah, Jaeun terus datang mendekati murid tersebut. Jaeun beralasan jika ia tidak ingin murid itu dianggap orang lain sebagai orang mesum dan sekalian menyarankan agar murid itu izin lebih dulu ke orang yang ingin difoto. Si murid tetap mengabaikannya hingga di saat sendiri murid itu punya kesempatan memfoto orang yang sedang latihan bela diri. Tapi satu orang yang latihan menghampirinya dan kesal karena merasa diganggu dan difoto tanpa izin. Murid penyuka K-pop yang ingin dihajar, Jaeun selamatkan. Jaeun membela murid penyuka K-pop itu dengan bilang jika foto yang diambil akan segera dihapus. Masalah pun selesai. Murid penyuka K-pop jadi senang dengan Jaeun. Sementara di kelas, Ji-e masih dirundung oleh Dayeon dan kawanannya. Suji masih mencoba abai dan menahan kesalnya. Setelah itu Ji-e menangis sendirian di toilet hingga kemudian ada yang datang menenangkan. Setelah itu Suji dan Ji-e bicara berdua di rooftop. Suji menjelaskan jika murid lukis adalah salah satu murid yang menerima beasiswa dari perusahaan milik keluarganya Harin. Suji juga minta maaf atas ucapan sebelumnya yang terlalu berlebihan. Tapi Ji-e juga mengakui kesalahannya. Sekarang mereka tidak bisa merekrut murid lukis lagi. Ji-e jadi menyarankan agar sahabatnya saja yang diajak. Suji agak curiga karena tiba-tiba Ji-e bisa berubah secepat itu. Jaeun juga mendekat dan Suji mencium aroma rokok. Suji merasa ada yang janggal dengan sikap Ji-e dan Jaeun, tapi tak mengatakannya. Di waktu yang berbeda, Harin bermain catur sendirian dan mengumpulkan pion-pion yang disebutnya tingkat D. Orang tuanya melintas. Harin yang bersenandung membuat ayah terhenti sejenak, tapi Harin tak peduli. Malamnya, Suji dan kakaknya Cho bertemu. Kakaknya Cho sudah mencari informasi tentang Harin, tapi informasinya sangat terbatas. Kakaknya Cho juga tidak menyangka wajahnya Harin terlihat sangat baik di foto. Suji jadi minta kakaknya Cho untuk menyelidiki sahabatnya Ji-e. Pulang ke rumah, si ayah menghubungi dan mengaku tidak bisa pulang malam itu. Si ayah juga membahas tentang para orang tua yang mendapat undangan ke sekolah esok hari. Suji bilang jika undangan itu tidak wajib dan minta ayahnya untuk tidak datang. Panggilan pun ditutup. Hari berikutnya, para orang tua mendapat undangan ke sekolah dan kelas jadi lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang tua tidak datang karena memang tidak diwajibkan. Wali kelas dan guru sastra lalu membuat pengumuman agar orang tua bisa menunggu di ruangan lain dan nantinya bisa mengamati kelas. Suji juga mendapat pesan dari Jaeun yang sudah berhasil membujuk murid penyuka K-pop dan mengajak ketemuan. Sehingga kemudian mereka berkumpul di rooftop dan murid penyuka K-pop menyambut sangat ramah. Hai guys. Ia mau bekerja sama karena menyukai Jaeun. Dan sebagai pemain lama dalam Pyramid Game, murid penyuka K-pop menyarankan agar Suji tidak meremehkan Harin. Murid itu juga mengungkit murid lukis yang dulu mengkhianati Jaeun karena ada campur tangannya Harin. Harin tahu persis bagaimana memanipulasi anak-anak dan jauh lebih buruk daripada dugaan Suji. Di ruang tunggu para orang tua, ayahnya Suji rupanya datang. Para orang tua yang lain sepertinya sudah saling akrab dan mengenal satu sama lain, tapi tidak dengan ayahnya Suji yang diam sendirian dalam kebingungan. Guru sastra lalu mendekat dan mulai bicara dengan ayahnya Suji. Guru sastra ingin tahu sejauh apa ayahnya Suji mengetahui tentang kehidupan sekolah. Kepala sekolah, ibunya Harin, dan wali kelas yang masuk agak panik melihat guru sastra bicara berdua dengan ayahnya Suji dengan suara yang agak keras. Sementara Suji kini mendekat ke Yerim dan menduga jika Yerim menyukainya.
karena Yerim dulu memilihnya. Suji tahu jika selama ini Yerim seolah-olah membantunya walau tidak terlihat dengan jelas. Yerim membantah sambil tertawa. Suji jadi merasa jika Yerim tidak ingin membantunya, maka Yerim pasti sangat membenci Harin. Yerim memainkan permainan itu karena terpaksa menuruti Harin. Sepertinya Harin mengetahui rahasianya Yerim, sehingga mengancam agar Yerim ikut bermain. Suji juga sepertinya sudah memecahkan apa rahasia yang Yerim simpan. Suji yakin jika rahasia itu berkaitan dengan temannya Yerim yang tomboy. Yerim merasa diancam, tingkah Suji mengingatkan Yerim akan Harin. Suji jadi minta di permainan berikutnya, Yerim ada di tingkat F, karena Yerim yang latar belakangnya dari keluarga kaya tidak mungkin akan dirundung oleh anak yang lain. Tapi Yerim menolaknya. Yerim semakin bingung apa yang membuat Suji berpikir jika ia akan membantu. Suji merasa hanya Yerim yang menentang permainan itu, artinya tujuan mereka sama. Suji menegaskan jika ia akan menghancurkan permainan piramida. Kembali ke ruang tunggu para orang tua, guru sastra menjelaskan jika Suji pasti tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya ada kekerasan yang terjadi di kelas, dan Suji adalah korbannya. Semua orang mendengar dan memperhatikan apa yang ayahnya Suji dan guru sastra sedang bicarakan. 2학년 5반엔 학교 폭력이 있습니다. Suji masih bernegosiasi dengan Yerim karena hanya Yerim yang menentang permainan itu. Suji ingin menghancurkan permainan piramid dan Yerim akan memikirkannya karena ia ragu untuk membantu. Walau Yerim membenci Harin, tapi cara Suji mengancamnya sama seperti Harin. Saat ingin pergi, mereka mendapat pesan dari sahabatnya JE yang mengaku hidupnya sekarang menjadi sulit karena Suji. Sahabatnya JE memilih ingin mati. Yerim dan Suji jadi panik segera menuju kelas, di mana sahabatnya JE sekarang memegang cutter di dalam kelas seorang diri. Murid lain mencoba menghentikannya, tapi sahabatnya JE tetap menggores tangannya. Pintu berhasil dibuka, dan semua orang panik histeris akan keadaan sahabatnya JE yang terluka. Harin lalu mengambil cutter itu dan Suji yang baru datang langsung menjadi pusat seluruh mata. Harin mendekat ke Suji dan bingung mengapa Suji melakukan kesalahan. Suji jadi ingat jika sebelumnya ia mengancam sahabatnya JE akan membongkar rahasia jika menolak tawaran kerjasama untuk membentuk aliansi tingkat D. Murid yang lain jadi ikut menghujat Suji dan ingin tahu apa yang Suji lakukan kepada sahabatnya JE. Di ruang lain, omongan guru tentang Suji yang sepertinya menjadi korban kekerasan di sekolah dihentikan oleh wali kelas. Ayahnya Suji jadi ingin tahu lebih lanjut. Guru sastra mengajak ayahnya Suji dan orang tua yang lain untuk melihatnya sendiri di kelas, di mana Suji yang masih disudutkan tidak bisa berkata-kata lagi. Suji ingat jika goresan di tangannya Jaan sepertinya juga bukan atas kehendak sendiri, sama seperti sahabatnya JE. Tapi Suji tidak mengerti mengapa sahabatnya JE bertindak sejauh itu. Penyuka K-pop juga sebelumnya bilang jika Harin pandai memeras dan memanipulasi. Menurutnya, Suji adalah versi lemah dari Harin. Sekarang Suji sadar jika Harin sedang memanfaatkan kesalahannya. Rupanya, sebelumnya sahabatnya JE bicara berdua dengan Harin dan takut karena rahasianya sekarang ada di tangan Suji. Harin lalu menyuruh sahabatnya JE untuk menggores tangannya sendiri. Sekarang Harin semakin mengintimidasi Suji. Suji pun bilang jika Harin adalah psikopat. 아직도 남았어. Ketegangan itu dilihat oleh ayahnya Suji. Para orang tua murid yang lain akhirnya mengetahui jika baru saja terjadi keributan. Wali kelas mencoba menenangkan para orang tua, dan salah satu orang tua mendapat bisikan dari anaknya yang bilang jika Suji melakukan sesuatu. Orang tua lain jadi ikut menyudutkan Suji. Mereka yakin Suji adalah perundung dan sumber masalah di sekolah. Ayahnya Suji juga minta penjelasan. Jaan yang ingin membela, langsung Harin ambil alih dan bilang jika Suji hanya belum bisa menyesuaikan diri. Harin melanjutkan jika mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibunya Harin ikut membantu menjelaskan jika para murid di kelas itu punya sistem sendiri. Ayahnya ketua kelas ikut membela. Singkatnya, para orang tua menunggu di luar kelas, sementara para murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketua kelas menjelaskan jika Suji merundung sahabatnya JE yang dari tingkat D, padahal yang boleh dirundung adalah tingkat F, dan itu pun harus dengan persetujuan tingkat A. Artinya Suji sudah melanggar aturan. Dayon mengusulkan untuk memberi Suji hukuman agar tidak bisa memilih untuk permainan piramida yang akan berlangsung besok. Suji yakin usulan Dayon itu pasti perintah dari Harin. Aliansi tingkat D yang sebelumnya dibentuk
jadi panik karena rencana mereka berantakan. Tapi Suji tidak mau diam saja. Suji jadi bertanya ke sahabatnya JE bagaimana ia merundung, karena Suji tidak merasa merundung. Sahabatnya JE hanya bilang jika Suji mengancamnya. Suji masih membantah, kecuali jika ada bukti yang kuat jika ia telah merundung. Sahabatnya JE terdiam. Dan Harin akhirnya menyarankan agar mereka melakukan voting untuk menentukan apakah Suji bisa memilih atau tidak pada permainan ke-15 besok. Para murid pun akhirnya mulai mengangkat tangan. Orang tua di luar yang melihat jadi yakin jika para murid mengatasi masalahnya dengan sistem demokrasi yang sangat bagus tanpa adanya kekerasan. Tapi guru sastra bilang jika sepertinya para murid sedang melakukan eksekusi di depan publik. Guru sastra tidak akan tinggal diam, tapi ibunya Harin mencegah guru sastra ikut campur. Totalnya ada 21 suara yang setuju jika Suji tidak bisa memilih di permainan piramida berikutnya. Suji agak kesal, tapi urusannya dengan Harin belum selesai. Setelah itu, kepala sekolah marah dengan guru sastra yang berani melewati batas. Guru sastra tentu tidak akan tinggal diam dan kesal balik dengan kepala sekolah yang diam-diam menyetujui kegiatan gila para murid. Kepala sekolah jadi mengancam akan memutuskan kontraknya si guru sastra. Setelah itu, Suji minta maaf ke Jaan, penyuka K-pop, dan JE. Tapi Suji bilang, Harin seolah mengetahui semua rencana mereka. Harin pasti punya cara yang tidak mereka sadari. Kemudian Harin mempresentasikan permainan piramida di hadapan para murid dan orang tuanya. 지금부터 게임을 하나 해보면 어떨까요? 참고로 어플은 일회용이고 고마워요. Para orang tua juga dipersilakan untuk mengunduh aplikasi dan berpartisipasi sebagai simulasi. Murid yang membuat programnya bilang jika aplikasi itu hanya untuk para orang tua dan aktif 1 jam ke depan. Harin melanjutkan, permainan piramida intinya tentang popularitas. Setiap murid bisa memilih 5 nama, dan nama yang paling banyak dipilih akan mendapat hak istimewa di dalam kelas. Sementara nama yang tidak dipilih siapapun akan mendapat perlakuan sebaliknya. Dan salah satu ibu mempertanyakan mengapa mereka harus memainkan permainan itu. Si Behel jadi takut akan pertanyaan ibunya. Ayahnya ketua kelas jadi ikut membela dan yakin jika Harin punya rencana yang bagus. Para orang tua pun akhirnya mendownload aplikasi piramida tersebut. Hasilnya langsung keluar, tingkat F adalah Suji. Harin ingin minta tanggapan ayahnya Suji, tapi si ayah tidak mempermasalahkannya karena dalam kehidupan selalu ada kelas atas dan kelas di bawah yang disebut dengan tatanan masyarakat. Suji jadi kesal, bagaimana jika tatanan paling bawah disudutkan hingga ingin mati. Ayahnya Suji tidak mengerti apa yang Suji katakan. Harin melanjutkan, jika permainan hanyalah permainan dan tidak bisa diubah. Ayahnya Suji justru setuju dengan pendapatnya Harin. Suji semakin tidak mengerti apa rencana Harin selanjutnya. Suji dengan lantang bilang, jika permainan tidak bisa diubah, maka Suji akan menghancurkan permainan itu. Neneknya Harin senang akan semangat Suji yang besar. Nenek jadi ingin agar nantinya Suji berada di perusahaannya. Ayahnya Suji pun setuju. Harin lalu bicara dengan ketua kelas dan bilang jika Suji berencana mengumpulkan para murid di tingkat D. Ada seseorang yang memberitahunya, tapi ketua kelas tidak peduli. Sementara Suji yang di kelas sendirian ingat jika kakaknya Cho pernah menaruh kamera di atas papan tulis. Yerim lalu mendekat dan bilang jika Suji sangat mirip dengan Harin yang suka memeras orang. Tapi Suji bilang jika ia tidak memeras siapapun. Suji hanya mencoba memanfaatkan situasi. Suji juga tidak peduli dengan kehidupan pribadinya Yerim. Jika Yerim ingin merahasiakan kehidupannya, maka Suji menyarankan agar si tomboy lebih berhati-hati. Setelah itu, Suji, Jaeun, JE, dan penyuka K-pop berkumpul di minimarket. Penyuka K-pop minta Suji tidak terlalu memikirkan polling besok. Mereka bertiga pasti akan memilih Suji, walaupun Suji tidak bisa memilih. Tapi Suji ingat jika sebelumnya penyuka K-pop ini setuju jika Suji tidak boleh memilih. Suji yang agak curiga membuat penyuka K-pop tidak suka tatapannya Suji. JE tiba-tiba izin pulang duluan dengan alasan sakit perut. Kakaknya Cho lalu merasa aliansi tingkat D gagal, tapi ingin tahu bagaimana kamera tersembunyi. Jaeun jelas bingung dengan kamera apa yang dimaksud. Suji jadi menjelaskan jika ia memiliki rencana B. Ia ingin membuat orang-orang di luar kelas mengetahui tentang permainan itu. Jaeun semakin takut jika Suji akan berakhir seperti Cho, tapi kakaknya Cho tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Suji masih ingin mengumpulkan lebih banyak orang, bukan dengan pemerasan, tapi dengan pendekatan seperti caranya Jaeun mendekati penyuka K-pop. Malamnya, Jaeun datang ke tempatnya JE dan memberi obat yang baru dibelinya. Ngobrol lebih lanjut
Jaan minta Ji tidak salah paham ke Suji karena mereka semua adalah teman. Sementara itu, Harin kini mengirimi seseorang pesan dan akan menjadikan Jaan ke tingkat F. Satu pion caturnya lalu dihancurkan. Hari selanjutnya, Yerim terus memandang Harin sepanjang kelas. Suji ingat jika sebelumnya Yerim ingin tahu apakah Suji punya rencana untuk menghancurkan permainan piramida. Sekarang, Yerim bertanya sikap Harin kemarin yang membocorkan permainan piramida ke para orang tua. Padahal aturan mereka yang membocorkan permainan dianggap melanggar aturan. Pertanyaan itu sesuai rencana Suji yang minta bantuan Yerim. Suji memastikan jika Harin tidak akan membalas Yerim. Semua orang terdiam bingung. Dayon kesal dengan Yerim yang bersikap mencurigakan. Harin yang tidak mau terpojok jadi bertanya ke teman kelas yang lain, apakah tindakannya kemarin termasuk membocorkan konten permainan. Tak ada satupun orang yang mau mengangkat tangannya. Yerim jadi bilang jika semua orang pasti takut jika ditanya seperti itu. Yerim menyarankan agar mereka melakukan pemungutan suara rahasia secara anonim. Dayon dan Wui jelas minta Yerim tidak bertindak melewati batas, tapi Yerim hanya ingin peraturan yang sama ditetapkan ke seluruh pemain. Jika Suji kehilangan kesempatan memilih karena melanggar aturan, artinya aturan tersebut berlaku ke pemain lain juga. Harin pun setuju agar mereka melakukan voting secara anonim, dan hasilnya 13 orang setuju agar Harin dihukum tidak boleh memilih. Rencana Suji selanjutnya adalah mengubah Yerim menjadi tingkat A. Harin mencoba menahan kesalnya. Dan saat jam olahraga, Suji minta temannya untuk memilih Yerim saja. Suji sudah memikirkan rencana lain. Kembali belajar di kelas, berita tentang Yerim yang orang tuanya melobi pihak agensi agar Yerim bisa debut tersebar. Ada juga berita tentang gimnasium sekolah yang khusus dibangun untuk Yerim. Si tomboy jadi ingin tahu siapa orang yang menyebarkan berita tersebut. Salah satu murid yang mengejek si tomboy sebagai anak buahnya Yerim minta yang lain mengaku. Si tomboy jelas kesal dan menghajarnya, menduga jika murid itulah yang mengadu. Harin lalu bilang jika foto Yerim dalam berita tersebut sepertinya diambil menggunakan kamera tersembunyi. Harin lagi-lagi tahu apa yang Suji rencanakan. Semua orang bingung. Si tomboy berusaha mencari kamera tersembunyi itu. Suji yakin jika yang memotret Yerim diam-diam sepertinya adalah sahabatnya JE. Karena sahabatnya JE ini adalah admin akun hater dari grup bandnya Yerim. Tapi jika Suji berkata sekarang, tidak akan ada orang yang mempercayainya. Si tomboy pun menemukan kamera tersembunyi di atas papan tulis. Yerim lalu menampar si tomboy dan menyuruhnya minta maaf ke murid yang tadi dihajarnya. Yerim tidak mau teman kelasnya disakiti, bahkan itu oleh si tomboy, membuat si tomboy langsung minta maaf. Harin langsung minta mengecek memori di kamera tersebut agar bisa ketahuan siapa orang yang memasangnya. Jadi orang yang melanggar peraturan bisa segera mereka hukum. Tak lama guru sastra masuk dan mengaku jika kamera itu miliknya. Si guru merasa dari awal sudah ada yang salah di kelas itu, jadi ia mencoba mencari tahu. Harin tidak percaya, guru sastra lalu menghancurkan kamera tersebut. Setelah itu, guru sastra jadi dipecat. Guru yang lain merasa tindakan guru sastra memang berlebihan, tapi guru sastra tetap pada pendirian. Walaupun guru sastra mengakhiri karirnya, tapi ia merasa gagal jadi manusia dengan membiarkan apa yang terjadi. Guru sastra pergi dan guru lain malah semakin meremehkannya. Setelah itu Suji mendatangi guru sastra yang ingin pergi. Si guru sastra malu karena merasa tidak membantu apa-apa. Sebelumnya, guru sastra melapor ke kepala sekolah ingin memanggil komite anti kekerasan, tapi kepala sekolah butuh bukti. Guru sastra yang punya bukti berkas 2 tahun lalu, jika semua orang yang di kelasnya Harin sudah diatur, malah membuat kepala sekolah kesal. Kemudian guru sastra dipanggil pimpinan dewan, tapi kaget karena itu adalah Harin. Guru sastra langsung dipecat oleh Harin. 재계약하셔야 하잖아요? Sekarang, guru sastra memberikan nomor ponselnya jika Suji butuh bantuan. Suji sangat berterima kasih dan guru sastra minta Suji terus berjuang karena Suji belum kalah. Suji juga masih bingung bagaimana Harin bisa tahu jika di kelas ada kamera tersembunyi. Padahal hanya Jaan yang tahu. Jadinya Suji mengajak Jaan dan JE bicara di rooftop. Suji lalu menuduh JE sebagai penyebar informasi
kamera di kelas kepada Harin. Jaan bingung mengapa Ji-e dituduh. Suji lalu bilang jika saat Harin memberitahu tentang kamera tersembunyi di kelas, hanya Ji-e dan sahabatnya yang tidak terkejut. Jaan semakin tidak menyangka Ji-e juga tidak bisa lagi mengelak. Ji-e sebelumnya ditemui oleh sahabatnya yang tampak khawatir dan ingin tahu apakah Suji dan Jaan bisa dipercaya. Tapi kemudian saat Ji-e dirundung dan menangis sendirian di toilet, si sahabat menenangkan. Dan malam saat Jaan menemui Ji-e, Jaan memberitahu tentang kamera yang ada di kelas. Setelah Jaan pergi, sahabatnya datang. Suji tidak butuh penjelasan Ji-e lagi dan mengusirnya pergi. Suji tidak ingin melihat Ji-e ada di rooftop lagi. Ji-e dengan tangisnya minta maaf lalu pergi. Sekarang tinggal Suji dan Jaan. Sekarang mereka mengatur rencana. Sebelumnya Suji minta agar tidak memilihnya. Jaan yakin jika Suji ingin membuat jebakan agar tindakan perundungan bisa terekam saat menjadi tingkat F. Dan karena sekarang tidak ada kamera, Jaan menyarankan untuk menggunakan cara lain. Suji jadi menunjukkan aplikasi perekam di ponsel buatan kakaknya Jo. Kemudian permainan piramid game ke-15 dimulai. Sesuai aturan, Suji dan Harin tidak bisa memilih. Murid lain mulai menuliskan 5 nama di aplikasi. Kakaknya Cho juga mengamati secara langsung aplikasinya. Hingga hasilnya tidak ada orang yang berada di tingkat F. Suji, Jaan, dan Ji-e ada di tingkat D, sementara Yerim ada di tingkat A. Tapi yang lebih mengejutkan adalah murid Behel yang tiba-tiba ada di tingkat A, menyingkirkan posisi ketua kelas dan Dayon. Dayon jelas protes dan mempertanyakan mengapa ia ada di posisi B. Ingin kesal ke orang-orang yang tidak memilihnya, tapi kemudian Dayon menyadari jika itu adalah perbuatan Harin. Kakaknya Cho lalu mengirimi Suji pesan dan memberitahu siapa saja yang memilih Suji, Jaan, dan penyuka K-pop. Yerim juga sedih karena si tomboy hanya ada 1 orang yang memilih. Harin jelas kesal karena Jaan mendapat 2 suara dan tidak di tingkat F. Wuyi di sebelahnya bingung mengapa ia mendapat suara lebih sedikit dari biasanya. Tapi Harin kesal dan minta Wuyi berhenti jadi penguntit. Wuyi membuat Harin takut. Harin jadinya menatap Suji yang sekarang tersenyum. Kemudian Harin mendatangi Jaan dan bilang jika suatu kesalahan karena membiarkan Jaan berteman dengan Suji. Jaan minta Harin menghentikan semua ini. Harin ingin menjelaskan mengapa Jaan selama ini ada di tingkat F, tapi Suji datang ingin mengajak Jaan pergi. Harin jadi bilang jika ini semua karena Jaan yang membuat Suji dulu berada di tingkat F. Tapi Suji bilang jika semua kejadian ini salahnya Harin, bukan salahnya Jaan. Para murid memiliki kelemahan dan Harin bisa memanipulasinya. Tapi yang jelas, keinginan terbesar Harin adalah menjadikan Jaan sebagai tingkat F selamanya. Entah apa masalah yang terjadi antara Jaan dan Harin sebelumnya, Jaan bilang jika ia tidak mau menjadi tingkat F selamanya. Ketegangan itu dilihat oleh Wuyi. Suji mengejek Harin sebagai perundung manipulatif dan mengusirnya pergi. 꺼져. 이 돈 많고 예쁘고 영악한 학폭 가해자야. Harin malah tertawa disebut perundung. Sementara Dayon dan anak buahnya bersama ketua kelas bingung mengapa Harin mengacaukan perolehan suara mereka. Wuyi juga sepertinya tidak dianggap lagi bagian dari mereka. Dayon tidak terima ditinggalkan Harin karena jika ayahnya tahu, nyawanya dalam bahaya. Tapi ketua kelas juga tidak tahu apa-apa. Sedangkan si tomboy menghampiri Yerim dan minta maaf. Yerim jadi bilang jika tindakan si tomboy membuatnya tidak bisa debut. Tapi si tomboy memastikan jika Yerim akan debut. Yerim lalu melihat Harin yang berjalan, diamati Suji dan Jaan. Ketua kelas, Dayon dan anak buahnya serta Wuyi yang baru datang juga mengamati.